Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak Pijar kabarnya? Semoga anak-anak Pijar tetap sehat dan tetap semangat ya. Anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan anak-anak bisa menyerap ilmunya dengan baik. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke tema 3G, subtema 2, pembelajaran 1. Mari kita lihat video-video berikut ini. Anak-anak, sekarang kita masih belajar tentang kalimat utama. Itu bisa kita lihat di tentang asal-usul pakaian. Anak-anak, kalimat utama itu atau ide pokok utama itu terletak di awal kalimat atau di awal paragraf dan bisa terletak di akhir paragraf. Nah, ini di asal-usul pakaian ini ada 4 paragraf. Paragraf pertama, kalimat utama itu terletak di awal, yaitu pakaian digunakan untuk melindungi tubuh manusia dari panas dan dingin. Itu paragraf yang pertama. Untuk paragraf yang kedua, yaitu dahulu manusia purba menggunakan pohon, kulit, dan bulu hewan atau daun-daunan sebagai pakaian. Itu adalah kalimat utamanya. Untuk paragraf yang ketiga, seiring dengan perkembangan teknologi, ini pakaian terbuat dari kain yang dijahit dengan benang. Itu adalah paragraf yang ketiga. Sedangkan paragraf yang keempat itu proses pembuatan pakaian juga mengalami perkembangan. Jadi kalimat utamanya terletak di awal paragraf dan kalimat penjelasnya adalah di kalimat berikutnya. Misalnya di paragraf 1, pakaian digunakan untuk melindungi tubuh manusia dari panas dan dingin. Maka itu merupakan kalimat utamanya. Dan kalimat penjelasnya adalah ketika cuaca panas, pakaian melindungi tubuh dari sinar matahari. Ketika cuaca dingin dan lain-lainnya, itu adalah kalimat penjelasnya. Jadi kalimat utamanya itu terletak di awal paragraf. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran matematika, yaitu menghitung berapa jumlah simetri lipatnya, yaitu adapun bangun datarnya seperti dalam papan tulis sudah tuliskan bahwa bangun datar yang pertama adalah persegi, kemudian segitiga, belah ketupat, dan jajaran genjang, dan yang terakhir adalah trapesium. Nah, bagaimana cara menentukan berapa simetri lipatnya? Mari kita buktikan bersama-sama ya. Nah, yang pertama kita siapkan adalah untuk persegi panjangnya. Ya, seperti dalam papan tulis di sini ada gambar bangun datar persegi panjang yang sudah siapkan. Adapun caranya adalah kalian lipat ya, seperti yang sudah dikasih tanda garis putus-putus seperti ini. Coba kita lipat. Yang pertama adalah ke kiri. Kira-kira sama tidak? Oke, berarti ada berapa simetri lipatnya? 1. Kemudian yang kedua, lipatan yang kedua adalah dengan kalian membuka kembali, setelah itu dari atas ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, berarti untuk persegi panjangnya mempunyai simetri lipat berjumlah 2 ya. Yang pertama adalah ke kiri, kemudian dilipat dari atas. Nah, seperti ini. Jadi simetri lipat untuk persegi panjang berjumlah 2. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk segitiga, bangun datar segitiga. Nah, sekarang kita akan menentukan berapa simetri lipat segitiga. Yang pertama adalah kita lipat ke kiri seperti ini, kemudian dari atas ke bawah, setelah itu dari kanan ke atas. Nah, seperti ini ya. Jadi berapa tadi? 1, 2, 3 ya. Berarti untuk simetri lipat segitiga jumlahnya adalah 3. Oke, bisa dipahami anak-anak? Nah, sekarang kita lanjut ke belah ketupat. Nah, belah ketupat sudah disiapkan. Untuk belah ketupatnya sama dalam papan tulis. Caranya kita lipat sebelah kiri, usahakan sama ya.
atas bawah, kemudian kita buka kembali, kita lipat dari atas ke bawah. Nah, berarti jumlahnya ada 2 untuk simetri lipat belah ketupat. Oke, selanjutnya masuk ke jajaran genjang. Nah, adapun jajaran genjang, berapa simetri lipatnya? Ya, di situ tidak ada. Jadi untuk simetri lipat jajaran genjang tidak ada. Coba kita buktikan. Lipat ke kiri. Nah, kalau seperti ini berarti masih ada tempat yang belum tertutupi, masih ada ruang, berarti tidak termasuk lipatan ya. Kemudian kita coba dari atas ke bawah seperti ini. Nah, ini juga sama, masih ada ruang yang belum tertutup. Jadi untuk jajaran genjangnya, untuk simetri lipatnya adalah 0 atau tidak ada. Oke, paham sampai di sini? Kita lanjutkan. Sekarang yang terakhir adalah bangun datar trapesium. Nah, berapa simetri lipatnya? Coba kita buktikan. Caranya sama, kita lipat dari kiri ke kiri. Nah, seperti ini, tidak ada ruang yang terbuka, dia tutup semua. Begitu juga dengan sebaliknya, sama. Dan kita lipat dari atas ke bawah. Kira-kira bisa nggak? Termasuk lipatan nggak? Ternyata tidak bisa. Berarti masih ada ruang yang terbuka. Oke ya. Oke, jadi untuk trapesium jumlah simetri lipatnya adalah 1. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Anak-anak, perhatikan gerakan tarian berikut. Nah, yang pertama ada tangan di samping badan, kaki melangkah ke samping, kepala sambil ditekuk ke kiri dan ke kanan. Nah, untuk gambar yang kedua, tangan direntangkan, kaki kanan diangkat sambil melompat bergantian dengan kaki kiri. Nah, yang ketiga, tangan direntangkan di samping badan, kaki melangkah ke depan, kepala sambil ditekuk ke kiri dan ke kanan. Dan yang keempat, tangan kanan direntangkan dan tangan kiri dipinggang. Kaki kanan diangkat sambil melompat bergantian dengan kaki kiri. Gerakan yang kelima, tangan di samping badan, kaki melangkah ke depan, kepala sambil ditekuk ke kiri dan ke kanan. Gerakan yang terakhir, kedua tangan di pinggang, kaki kanan diangkat sambil melompat bergantian dengan kaki kiri. Nah, gerakan tarian di atas adalah bagian gerakan dari dolanan. Tarian dolanan berasal dari Jawa yang bercerita tentang anak-anak yang sedang bermain bersama. Penjelasan dari teacher-teachernya tadi, semoga anak-anak bisa memahaminya, dan jika anak-anak belum bisa memahami, bisa baca bukunya, lihat videonya. Jika belum bisa memahami, bisa menghubungi teacher-teachernya. Dan tolong video yang teacher share mohon dilihat sampai selesai. Jika belum paham bisa menghubungi teachernya ya. Cukup sekian penjelasan dari teacher-teachernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.